Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Artiningsih. Saya dari Rombel 3B Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5, karakteristik dan tugas-tugas perkembangan di psikologi pendidikan. Di perkembangan ini terdapat macam-macam karakteristiknya. Karakteristiknya ada 10. Yang pertama, masa pranatal. Yang kedua, masa neonatal. Ketiga, masa bayi. Keempat, masa awal kanak-kanak. Kelima, masa akhir kanak-kanak. Keenam, masa puber. Ketujuh, masa remaja. Delapan, masa dewasa awal. Kesembilan, masa dewasa parubaya. Dan yang terakhir adalah masa lanjut usia. Yang pertama, masa pranatal. Masa pranatal ini periodenya dimulai ketika pembuahan dan berakhir pada kelahiran, atau bisa dibilang 9 bulan atau 270 sampai 280 hari. Yang kedua, masa neonatal. Masa neonatal ini biasanya 2 minggu setelah kelahiran atau 28 hari. Selanjutnya, masa bayi. Masa bayi ini dihitung dari 0 sampai 2 tahun. Akan tetapi bukan ketika lahir 0, tapi dihitung ketika setelah masa neonatal atau 2 minggu setelah kelahiran, karena saat masa neonatal tersendiri itu mempunyai karakteristik yang berbeda dari bayi. Selanjutnya, masa awal kanak-kanak. Masa awal kanak-kanak ini dimulai dari umur 2 sampai 6 tahun. Sedangkan masa akhir kanak-kanak berlangsung dari umur 6 tahun hingga 13 sampai 14 tahun. Dan saatnya ini individu menjadi matang secara seksual. Selanjutnya, masa puber. Biasanya masa puber ini untuk wanita 10 sampai 14 tahun, sedangkan untuk pria 12 sampai 16 tahun. Dan selanjutnya, masa remaja. Masa ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju ke awal dewasa. Selanjutnya, masa dewasa awal. Biasanya dimulai dari umur 18 hingga 40 tahun. Dan ini terdapat perubahan fisik dan psikologis di setiap individu. Selanjutnya, masa dewasa parubaya. Masa dewasa parubaya ini kisaran usia 40 sampai 60 tahun, mencakup waktu yang lama dalam rentang hidup. Selanjutnya, yang terakhir, masa lanjut usia. Masa lanjut usia ini adalah masa perkembangan yang terakhir dalam hidup manusia. Berikutnya adalah tugas-tugas dari perkembangan itu sendiri. Yang pertama, tugas dari bayi dan awal kanak-kanak. Jadi di saat awal kanak-kanak itu atau bayi, biasanya dia akan belajar memakan makanan dari lembut ke padat, kemudian belajar untuk berjalan, berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, seperti nanti belajar untuk buang air besar, terus mempersiapkan diri untuk membaca, dan belajar benar atau salah serta mengembangkan hati nuraninya. Selanjutnya, masa akhir kanak-kanak. Jadi di sini anak-anak belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya, mulai mengembangkan peran sosial, mengembangkan keterampilan dasar, mencapai kebebasan pribadi, mengembangkan hati nurani, moral, dan kehidupan sosialnya. Selanjutnya ke masa remaja. Dalam masa remaja ini dia mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman-teman sebayanya. Kemudian mencapai peran sosial, menerima keadaan fisiknya, mencapai kemandirian emosional, mempersiapkan karir ekonominya, mempersiapkan perkawinan dan keluarga, mendapatkan nilai dan sistem etika sebagai pegangan perilakunya untuk mengembangkan ideologi di masa depannya. Kemudian awal dewasa. Dia mungkin mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan, membina keluarga, mengurus anak, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Selanjutnya langsung ke masa tua. Masa tua itu kita menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik, menyesuaikan diri dengan masa pensiun, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, membentuk hubungan dengan orang-orang seusianya, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, atau mungkin kan karena fisik ketika lanjut usia itu sudah mulai melemah, jadi kita harus menyesuaikan seperti tidak melakukan kegiatan yang berat-berat, lalu kemudian menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. Nah, itu tadi sedikit dari macam-macam perkembangan dan tugas-tugas dari perkembangan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.